Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya? Ya, Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai sistem hukum di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan tugas untuk mencari apa itu sistem, apa itu hukum, dan apa itu sistem hukum. Nah, kira-kira apakah sudah benar apa yang kalian cari itu? Nah, yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, sistem. Apa itu sistem? Kalian semua pasti pernah mendengar kata sistem, ya kan? Misalnya saja sistem komputer, ya kan? Kemudian sistem pernapasan. Nah, seperti yang kalian lihat, sistem komputer ada perangkat lunak atau software, ada perangkat kerasnya, hardware, ya kan? Kemudian sistem pernafasan terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, dan sampai kepada alveolus. Nah, dari contoh tersebut bisa kita ambil apa makna dari sistem itu sendiri. Sistem yaitu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang dihubungkan untuk mencapai suatu tujuan, atau sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Nah, seperti contoh tadi, sistem komputer terdiri dari bagian-bagian, ada software dan ada hardware, yang mana mereka saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Supaya suatu komputer itu hidup. Nah, itu dia. Jadi, sistem adalah kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang dihubungkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, kita lanjut. Kemudian hukum. Apa itu hukum? Kata lain dari hukum kita tahu adalah peraturan. Ya, peraturan berasal dari kata atur. Untuk apa peraturan itu? Ya, tentunya untuk mengatur, kemudian sebagai panduan, sebagai ketertiban, untuk keamanan, untuk pencegahan, dan untuk penindakan. Kita misalkan peraturan di sekolah. Nah, peraturan di sekolah dilarang merokok, ya kan? Dilarang rambut yang panjang. Nah, itu adalah suatu peraturan. Untuk apa peraturan itu? Merokok tadi misalnya, merokok kenapa dilarang? Karena untuk keamanan, ya kan? Apakah dengan merokok kita menjadi aman? Tidak kan? Nah, peraturan itu dibuat untuk
kebaikan kita. Tidak ada peraturan itu dibuat untuk keburukan. Ya kan? Merokok itu apakah baik untuk kesehatan kita? Tidak kan? Nah, dibuat peraturan itu supaya kita menjadi aman. Kemudian peraturan lalu lintas. Dilarang menembus lampu merah. Ya kan? Kemudian harus memakai helm. Kemudian tidak boleh muatan motornya kelebihan muatan. Kenapa? Yang pertama tadi untuk mengatur, ya kan? Kemudian juga untuk keamanan. Coba, jika di lampu merah tidak ada, di persimpangan lampu merah itu tidak ada lampu merah, bagaimana? Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Tentu saja semuanya akan saling bentrok, ya kan? Ini mau lewat ke sana, yang dari sana mau lewat ke sini. Nah, kan kalau ada rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah, tentu akan menjadi teratur, ya kan? Kemudian helm, kenapa harus pakai helm? Tentunya untuk keamanan, ya kan? Nah, kelebihan muatan, kenapa? Kan untuk keamanan kita juga. Jadi tidak ada peraturan itu untuk keburukan. Peraturan dibuat pasti untuk kebaikan kita semua. Oke? Paham ya? Jadi apa itu hukum? Hukum adalah peraturan untuk mengatur tingkah laku yang bersifat memaksa, adanya sanksi yang tegas, dan dibuat oleh lembaga atau badan-badan resmi. Seperti tadi yang kita contohkan, peraturan sekolah. Dilarang merokok. Merokok itu kan tingkah laku. Dilarang merokok. Kan untuk mengatur tingkah laku itu kan. Nah, kemudian bersifat memaksa. Kenapa harus dipaksakan? Peraturan itu harus dilaksanakan. Kenapa? Untuk kebaikan kita juga, ya kan? Kemudian adanya sanksi yang tegas. Nah, tadi misalnya kalian merokok di sekolah, ada sanksi kan dari sekolah? Nah, kenapa harus ada sanksi? Supaya peraturan tadi juga dapat ditegakkan dengan baik. Itu dia. Kemudian dibuat oleh lembaga atau badan-badan resmi. Peraturan sekolah dibuat oleh sekolah, kepala sekolah, guru. Nah, untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Nah, jadi poin penting yang perlu kita ingat dari hukum itu sendiri yaitu untuk mengatur tingkah laku. Bersifat memaksa, kemudian adanya sanksi, dan dibuat oleh badan resmi. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Kemudian, apa itu sistem hukum? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai sistem. Sistem yaitu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Ya kan? Kemudian hukum yaitu peraturan untuk mengatur tingkah laku yang bersifat memaksa, adanya sanksi, dan dibuat oleh badan-badan resmi. Nah, jika digabungkan menjadi sistem hukum, apa itu sistem hukum? Ya, sistem hukum adalah sekumpulan hukum atau peraturan yang berlaku dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Nah, bisa diingat? Oke. Setelah kita mengetahui apa itu sistem hukum dan sistem hukum,
selanjutnya kita bahas mengenai makna dan karakteristik hukum. Di dalam subbab bagian ini kita akan bahas nanti mengenai unsur hukum, ciri hukum, kaidah hukum, dan sifat hukum. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai unsur hukum. Apa itu unsur? Unsur yaitu bagian-bagian kecil atau inti. Jadi, unsur hukum apa inti dari hukum itu? Unsur hukum yang pertama yaitu peraturan mengatur tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Kemudian yang kedua, peraturan diadakan atau dibuat oleh badan-badan resmi. Kemudian yang ketiga, peraturan dibuat bersifat memaksa. Kemudian yang keempat, sanksi terhadap pelanggar yang melanggar peraturan tersebut adalah tegas. Nah, seperti yang kita artikan makna dari hukum tadi, yaitu mengatur tingkah laku, dibuat oleh badan resmi, bersifat memaksa, dan adanya sanksi yang tegas. Selanjutnya, ciri hukum. Ciri hukum ada dua. Yang pertama ada perintah dan larangan. Kemudian yang kedua, perintah dan larangan itu harus dipatuhi. Misalkan, perintah wajib membayar pajak. Nah, perintah itu kan. Kemudian larangannya dilarang korupsi. Nah, jadi ciri-ciri hukum itu dia berisi perintah dan ada larangan. Kemudian perintah dan larangan itu harus dipatuhi. Oke, selanjutnya kaidah hukum. Kaidah hukum ada 3. Yang pertama berisi perintah, maksudnya harus dijalankan atau ditaati, seperti tadi membayar pajak. Kemudian yang kedua berisi larangan, yaitu perbuatan yang memang tidak boleh dilakukan, misalnya mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga berisi perkenan. Maksudnya dia tidak mengandung perintah dan larangan, tetapi suatu pilihan boleh digunakan atau tidak, seperti perjanjian pernikahan. Nah, kan ada tuh dalam pernikahan yang non-muslim misalnya, ada dia perjanjian pranikah, yang mana dalam perjanjian itu dia tidak berisi perintah atau larangan, tetapi terdapat kesepakatan. Nah, itu maksud dari perkenan tadi. Kemudian sifat hukum. Sifat hukum ada 2, yaitu yang pertama mengatur, kedua memaksa. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya, baik melalui WhatsApp group atau melalui e-learning. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.